Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun wa salahi syanil zahiran wa batinan wa biniyati anna allaha yaftahu alaina futal arifin wa yufaqna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'i amilin aynama kanu masyariqil ardi la maghribiha khususan ila ruhi ta'limul kitab hidayatul hidayah hujjatul islam al imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali wa thumma ila ruhi khususan al alim al alamah al-arif billahi dailallah qutbil alam al-maghfiran marhum sadil walid al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf thumma ila ruhi al-habib Ali bin sadil walid al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf thumma ila ruhi Haji Abdullah Syafi'i wa thumma ila ruhi Haji Tahir Raili wa thumma ila Haji Abdul Razak Ma'mun wa thumma ila ruhi Haji Abdullah bin wa thumma ila ruhi Haji Ahmad wa thumma ila ruhi Haji Ali wa thumma ila ruhi Haji Zarkasi wa thumma ila Haji Ahmad Junaidi thumma ila ruhi Haji Muhajir wa thumma ila ruhi Haji Diyadul Abdul Khair wa thumma ila ruhi Haji Wahilaluddin wa thumma ila ruhi Sayyid bin Amsir wa thumma ila ruhi Haji Buya Tasmillah Hashim wa thumma ila ruhi Haji Fakhrul Isab wa thumma ila ruhi Haji Muhammad Sahrani wa thumma ila ruhi Haji Hasan wa thumma ila ruhi khususan Ustaz Ahmad bin Mad Alwi wa usulihim wa furu'ihim wa dzalbuqi alaihim ajma'in anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal uzma lana madada ya Rabbi bil ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى ولرجائي ثواب أنت تعلمه
faj'al thawabi dawama sitri li abada ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublika al-Khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan sepenuhnya kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ta'lim kita ini dengan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pembahasan yang lalu ya, ini beruntun Pak ya, Bu. Ini pembahasan beruntun ya. Satu-satu dari awal nanti terus. Ya. Pembahasan yang lalu kita tentang masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala suatu modal. Karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ra'sul mal. Ya, modal kita utama, harta kita yang perlu kita banggain. Ya. Nah, di dalam kita menuju ketaatan kepada Allah, satu persatu bagaimana caranya kita taat sama Allah. Ya, enggak semua dalam bentuk ibadah. Artinya dalam bentuk enggak semua harus kita terus ibadah, enggak. Yang penting kita taat. Nah, ini dimulai dengan tentang persoalan bangun tidur. Ya, lembaran yang saya kasih ini adalah doa. Doa ketika kita bangun tidur. Ini dimulai dari aktivitas kita. Pertama ya, bangun tidur. Gitu. Kalau bisa ini doa ditempel di tempat kamar kita, Pak. Ya, nanti bangun tidur ini baca. Disinilah nanti ketentuan dari perjalanan hidup kita. Ya. Dibilangin apabila kita bangun tidur fastahid anna tastayqadha qabla tulu'il fajr. Ya. Kalau kita bangun tidur, hendaklah kita berusaha kita bangun sebelum datangnya waktu fajar, waktu subuh. Ya. Waktu fajar adalah waktu bukan kita harus istirahat. Nah, ini perlu diketahui kepada kita kaum muslimin, wabil khusus tetangga-tetangga yang ada di masjid ataupun di musola. Ya. Yang ada di masjid ataupun di musola, sekitar masjid dan musola. Ini harus kita perhatiin. Waktu fajar itu adalah waktu bukan kita harus istirahat. Waktu fajar itu adalah waktu kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada alasan. Tetangga-tetangga kita ini yang beriman, enggak ada alasan itu kadang-kadang problemanya kita nih musolah masjid ini dimasalin tentang speaker masjid. Speaker musolah. Ya Pak ya, Bu.
merasa keberisikan. Orang bangunin subuh bilangnya berisik, ngeganggu orang tidur. Ya. Padahal kalau kita seorang muslim, kita harus bersyukur, kita dibangunin. Ya. Walaupun itu ada anak kecil. Jangan ada alasan cucu saya lagi tidur, anak-anak kaget dibangunin. Ya, kalau tandanya orang beriman enggak, alhamdulillah dibangunin, terima kasih. Seharusnya begitu. Ya, kita untuk melaksanakan sholat subuh, ya jangan pas dengar azan. Ntar masih 10 menit lagi, belonjoran dulu. Ya, kalau kita nungguin subuh 10 menit lagi, waktu subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lewat berapa Haji? 3:09. Kita bangun jam 4:30, tarah 9 menit lagi melonjor. Ketiduran bangun jam 7. Ya. Kalau dibangun, bangun. Kalau kedengeran nih musola masjid, as-sholah, maka itu kita terbiasa. Ya. Ada as-sholah. As-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Jadi di sini dijelaskan fajtahid, usahain. Ya, usahain bangun sebelum datangnya waktu fajar. Sebelum fajar. Fajar itu sebelum masuk waktu subuh. Ya. Apa yang kita lakukan? Hendaknya biasain hati kita dan lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bangun, ingat langsung kepada Allah. Jangan megang HP. Ya, kita bangun tidur lihat HP, lihat chattingan, ini WA siapa yang masuk nih, Facebook siapa yang masuk, jangan. Langsung ingat kepada Allah, langsung berzikir lisan kita dan hati kita, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita baca doa ini nih, ya ini bagus, ya Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Pak ya, ini sengaja saya tulis artinya biar kita sama-sama tahu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur yang kita biasa baca. Ini doa sekalipun singkat tetapi mengandung makna yang luar biasa. Bu. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mati kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Tuh. Ahyana ba'dama amatana. Ya, kita tidur, Allah bangunin lagi, alhamdulillah. Berarti Allah berikan umur kita panjang. Masih memberikan panjang umur. Ya, berapa banyak orang yang tidur terus bablas. Ya, bangun-bangun lagi di alam barzah. Ya, kita alhamdulillah kita tidur bangun. Sebab dikatakan an-naumu akhul maut. Orang tidur itu saudaranya kematian. Saudaranya mati, ngedeketin mati. Ya. Makanya kalau orang tidur tuh kita udah nggak ingat apa-apa, Bu. Ya, nggak ingat apa-apaan kita tidur. Karena itu. Ya, orang mati pun begitu. Apakah orang mati nggak ingat sama sekali? Lain. Orang tidur dengar apa aja kita nggak tahu. Maling masuk kita nggak tahu. Ya. Allah udah kasih contoh. Allah dikasih contoh kalau kita ngimpi, ya. Kalau kita ngimpi lucu kita ketawa sendiri. Tidur kita ketawa. Ya. Kalau kita ngimpi dalam hal yang buruk, budak-budak orang gila, kita bangun ngos-ngosan. Gitu gak, Pak? Orang tidur begitu. Lain halnya ketika orang mati. Ruh dicabut. Allah kembaliin lagi.
tetapi dikembalikan itu nggak masuk lagi. Nah, ruh itu ngeliat siapa yang takziah, siapa yang sedih, ya saudara-saudara yang kita tinggalin tuh pada nangis. Ngeliat jasad kita ini merasa sakit, bekas ketika ruh dicabut. Tuh, ya. Lain halnya kalau orang yang tidur udah pules segala macam. Tapi kalau sama masalah kematian itu luar biasa. Makanya ini doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita tidur terus kita bangun, alhamdulillah. Ya. Asbahna wa asbal mulku lillah. Catat nih Pak. Bangun tidur adalah permulaan kita mulai beraktivitas. Ini dimulai daripada kehidupan kita. Ya, kita bangun, mulai aktivitas kita, yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, yang usaha-usaha, ya. Nih makanya kita harus nyadarin di sini, ya. Ini doa ditulis asbahna wa asbal mulku lillah. Ya. Kami berada di waktu pagi. Ya, ucapannya kami. Ya, nanti saya akan jelasin. Ya, ini kalau kita bicara doa kami, kita niatin doa itu untuk keluarga kita juga, Pak. Ya, seperti kita doa kunut Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya, hidayah. Ya gitu kalau sendiri. Boleh gak kita baca doa kunut kalau kita Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana Engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, boleh gak? Boleh. Ya, pakai ucapan kami, niatin untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk cucu-cucu kita. Ya, begitu juga ini asbahna, kami masuk di waktu pagi atau kami berada di waktu pagi, wa asbal mulku lillah. Ya, bahwasanya kerajaan itu adalah milik Allah. Wal azamatu wasultanu lillah. Ya, dan keagungan, kekuasaan, wa izzatu wa qudratu lillah rabbil alamin. Ya, kemuliaan, kekuasaan itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini catat Pak, Bu. Ya, jadi semua kekuasaan, kemuliaan, keagungan, jabatan, semuanya hanya milik Allah. Kita harus sadarin, harta yang kita miliki itu semuanya punya Allah, titipan Allah, bukan punya kita. Ya, jadi kalau kita dengan doa ini kita sadarin bahwasanya segala sesuatu kehidupan di dalam dunia ini nggak ada yang kekal. Semua ada masanya. Ya, kita punya jabatan di perusahaan, masanya akan berakhir kalau kita nanti udah pensiun. Gitu kan Pak ya? Ya, harta kita pun begitu. Enggak selamanya kita milikin, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, ketika dia menjelang pensiun, jangan stres. Ini kan kebanyakan orang stres, mau pensiun, nggak bisa tidur, khawatir gajinya berkurang, bingung nanti memberikan makan, menghidupi keluarga, kebingungan. Ya, karena apa? Di dalam kebutuhan kehidupan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, nggak bisa kita cerna dengan matematika kita, Pak. Kita gaji sekian, misalnya kita gaji UMR di sini berapa ya? 4 jutaan ya, 4 juta, belum kontrakan rumah 1.200.000, belum anak sekolah, belum ini, belum token listrik. Ya, kalau kita mikirin begitu pusing. Kehidupan nggak bisa, kebutuhan kita nggak bisa diukur dengan matematik. Ya. Makanya selalu kita minta, ya Rob, berikanlah kehidupan yang berkah. Ya. Kalau berkah,
apapun yang diberikan oleh Allah semuanya cukup. Mohon maaf, ada orang yang nggak ada penghasilan sama sekali, anaknya pada gede. Kalau ditanya dari mana, nggak tahu. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena segala kekayaan, kekuasaan, harta benda semuanya milik Allah. Ya, makanya kalau kita nggak ada usaha, salah besar kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita udah dekat, seorang hamba dekat sama Allah, seorang hamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia selalu curhat sama Allah. Nggak pernah mau curhat sama orang lain. Kesulitan apapun cukup dia ngadu sama Allah. Di dalam sulitnya dia bisa netesin air mata ketika dia melaksanakan tahajud. Ya, dia tahu bahwasanya semua kesulitan ini apapun datangnya dari Allah Ta'ala. Yang memberikan jalan keluar bukan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali selalu memberikan nasihat, janganlah engkau bergantung kepada makhluk Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk Allah, timbulnya kita akan kecewa. Oh, kita berharap kepada si fulan, pengen minjem duit, beres kita datang. Datang, nggak taunya kita nggak dikasih pinjam, kecewa gak? Ya. Nih bisnis bakalan gol nih, tenang, udah 90%. Nggak taunya gagal. Kenapa? Kita selalu bergantung kepada makhluk Allah. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah berikan teguran. Gitu. Tapi kalau segala sesuatu, kesedihan kita, kesusahan kita, curhat sama Allah, sujud sama Allah. Guru saya selalu nasihatin Habib Ali bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagab, Allah yarhamuh. Beliau telah almarhum. Kata beliau, ketika kita dalam kesusahan, banyakin duduk. Tempelin nih jidat kita, banyakin ke ubin. Artinya banyakin sujud, banyakin munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusannya udah selesai, lebih banyak lagi. Keluarin air mata kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita dengan khusyuk, kita mau nyarap, ya Allah, kita minta tuh. Allah langsung jawab, labbaik ya abdi. Tuh, Allah jawab dengan ucapan begitu sangat lembutnya. Ya, kalau dalam segi bahasa Arab, kalau kita dipanggil labbaik, itu ucapan yang paling bagus, sautan yang paling bagus. Makanya kita pergi haji apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu labbaik ucapan kalau dipanggil paling sopan, paling halus. Ya, kalau kata orang Betawi bilang, kalau dipanggil, hei fulan, iya gitu. Ada apa sih? Gitu kan. Ini labbaik, ada apa? Hai hambaku. Sal ma turid, minta apa yang kau inginkan. Allah nanya. Allah jawab ketika kita ya Rabb, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah jawab, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Sal ma turid. Minta apa yang kau inginkan. Tuh, ya. Nah, ketika kita mengucapkan asbahna wa asbal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wa izzatu wa qudratu lillah rabbil alamin. Ya, kita sadarin semua harta benda, kekayaan, kedudukan, jabatan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa. Suatu saat akan diambil. Ini ada cerita, Pak. Teman saya tuh Masya Allah. Ya, duitnya itu Masya Allah luar biasa. Mobilnya 5. Ya, hartanya ya Allah luar biasa. Tinggalnya di Bintaro. Punya kolam renang. Ya, punya perusahaan. Kalau menurut cara akal nggak mungkin dia akan mendapatkan kesusahan.
Ya. Suatu saat dia nanya sama saya, Ustadz, saya harta ini begini banyak, bagaimana nih? Wajib gak ngeluarin zakat mal? Saya bilang wajib, Pak. Dihitung-hitung zakat malnya aja sampai hampir lebih daripada 1,5 miliar. Waduh, kok gedean Ustadz? Ya udah, ini kewajiban. Ini kotoran harta Bapak, saya bilang. Ini dakinya, harus wajib dikeluarin. Kalau saya nggak ngeluarin gimana? Nanti Allah berikan teguran. Ngambek ceritanya mas saya bilang gitu. Nggak kontak-kontak saya. Gitu. Ini baru Ramadan kemarin, Pak. Habis Covid. Saya sholat taraweh di WA. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Bisa saya telepon nggak? Ya, HP saya tinggal. Jam 9:30 saya pulang ada. Akhirnya dia telepon. Ya. Ternyata apa? 18 M digelapin sama anak buahnya kepercayaannya. Hancur sehancur-hancurnya. Rumah dijual, mobil dijual, ya. Istri minta cerai. Sekarang apa? Dia tidurnya di musola. Tuh. Itu yang dibilang, harta kekayaan semua milik Allah, amanat, jagain. Bukan milik kita. Yang namanya pinjam amanat kan kita harus jaga. Ya, Allah cuma bilang 2,5% keluarin. Jadi nggak ada alasan orang kaya itu betangtang betengteng. Ya. Sombong, mencela seseorang nggak ada alasan. Karena harta kita itu, harta dia hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita bersyukur. Bukan kita banggain, alhamdulillah Allah kasih kelebihan rezeki sama kita sehingga kita bisa ngebantu orang. Itu bukan untuk dibanggain. Ini mohon maaf nih ibu-ibu ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kaya tuh Masya Allah luar biasa. Ya. Kata guru saya kalau orang kaya sombongnya minta ampun. Nawar kangkung pakai kaki. Ya. Bang, kangkung berapa nih? Kata pakai kaki. Itu. Nah ini jangan. Sebab yang kita khawatirin kalau Allah ambil sebentar doang. Ya. Seperti tadi saya cerita kawan saya, menurut logika tuh nggak bakalan dia susah. Ya, tapi begitu kehidupan. Ya. Asbahna ala fitratil Islam. Tuh kita bangun ya. Kita masuk di waktu pagi atas kesucian Islam. Ya, kita masih beragama Islam, alhamdulillah ya. Wala kalimatil ikhlas. Kita berada di kalimat ikhlas la ilaha illallah ya. Kita masih mempunyai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk di waktu pagi itu, bangun pagi itu kita berada pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah. Dan kita berada di waktu pagi itu, yaitu berada mengikuti ajaran kakek-kakek kami. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, syariat di Islam ini banyak yang ngikutin ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Contohnya haji, ya kurban, tuh, ya mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya kita di dalam tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah kami tergolong dari orang-orang yang musyrik. Ya. Alhamdulillah kita enggak termasuk orang yang musyrik, yang enggak percaya sama benda-benda. Ya, kadang-kadang karena kita takut dagangan kita bangkrut, supaya dagangan kita laris, pergi nyari penglaris. Ya, kita minta ini, minta itu.
Ya, kita mengagungkan orang, mengagungkan makhluk-makhluk Allah selain Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk musyrik. Ya, musyrik yang kecil itu adalah apa ya? Riya. Segala sesuatu yang kita lakukan pengen dipuji. Ya, makanya penyakit riya itu urusannya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Halus. Ya, ini jangan. Dan juga kita jangan kalau misalnya mohon maaf orang kaya kita terlalu hormatin. Ya Allah luar biasa. Kalau orang kaya ada hajatan, kita nggak diminta, udah datang sendiri. Ya, udah bawa-bawa tenda. Tapi ke orang susah, pura-pura kita lupa, nggak tahu, nih jangan. Ya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, kepada Engkaulah kami berada di waktu pagi dan di waktu sore. Wa bika nahya, dan kepada Engkaulah, karena Engkaulah kami hidup. Wa bika namut, dan karena Engkau pula kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah kami akan kembali. Ya, kita berada di waktu pagi, di waktu sore, semuanya Allah yang ngatur. Ya, gerak-gerik kita semuanya Allah yang ngatur. Sadarin. Jadi kalau kita ada perintah-perintah Allah waktu azan, udah. Jangan kita ditunda-tunda. Ya, jangan kita merasa berat. Allahumma inna nas'aluka anta ba'athana fi hadzal yaum. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau anta ba'athana fi hadzal yaum. Bahwasanya kami nanti bangkitkan ya pada hari ini ya ila kulli khair, segala sesuatu kebaikan-kebaikan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita bangun hari ini, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan diri kita itu pada hari ini untuk melakukan segala macam kebaikan-kebaikan. Ya, kita bisa ibadah, kita bisa ngaji, kita bisa beraktivitas, semua bentuk kebaikan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika an tastariha fihi su'an. Ya. Ya. Wa na'udzubika an najtariha fi su'an, dan kami berlindung kepada Engkau bahwa untuk menghindarkan pada hari ini melakukan segala macam keburukan. Minta dilindungin. Jangan kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Au najruhu ilal muslimin. Atau kita melakukan keburukan untuk orang-orang muslim. Nyeritain tetangga kita, ya, ngezolimin, ngejelek-jelekin, caci maki, nipu. Jangan kita melakukan keburukan orang lain, ya, sehingga orang lain jadi menderita. Banyak gak kayak begitu, Pak? Banyak. Itu terutama lisan nih, jaga. Ya, jangan kita yang ngejelek-jelekin orang. Ya, kita hidup di dunia ini sederhana, Pak, Bu. Kalau kita mau selamat, sederhana. Kita melakukan ketaatan nih, nggak mungkin kita bisa melakukan ketaatan sepenuhnya. Barangkali bukan kelasnya kita nih. Nggak seperti ulama-ulama, orang-orang soleh bisa tahajud, bisa melaksanakan sholat tasbih, bisa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang kali, ya, duduk berzikir, sholat duha. Mungkin kita nggak bisa, kita hanya sekedar bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Contohnya sholat 5 waktu. Cuman itu aja. Nah, kita sadarin, Pak, kalau kita cuman ibadah kita segitu, sederhana kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat. Apa? Jangan bermasalah sama orang.
Jangan membuat susah orang lantaran diri kita. Ya. Setan Pak, setan nih. Setan diceritain dia ibadah lebih dari 185 tahun. Itu ibadahnya setan. Ibadahnya nggak pernah putus. Kalau kita kan bisa ngopi dulu, ya, bisa makan pisang goreng, bisa tidur. Setan nggak pernah putus. Sampai diceritakan sama Nabi, ya, dari langit 1 sampai langit 7 nggak pernah ketinggalan tuh, nggak ada tempat. Keningnya setan ditempatin sujud dari langit 1 sampai langit 7. Semuanya dipakai sama setan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan juga alim, pinter. Gurunya para malaikat. Cuman satu kesalahan setan. Kenapa? Dia nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena melaksanakan perintah Allah. Merasa dirinya apa? Paling mulia. Nabi Adam diciptain dari tanah, sedangkan aku dari api. Itu setan. Itu lantaran begitu tuh. Kemuliaan ibadahnya yang ratusan tahun, ilmunya yang begitu sangat tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat setan. Ibadahnya kita kalah. Ilmunya Masya Allah. Tapi lantaran kesombongannya dia nggak mau sujud dengan perintah Allah, dia merasa dirinya paling bangga, diangkat semuanya kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Sementara kita ibadah kita kalah sama setan. Ya. Wah, sombongnya minta ampun. Paling pintar berkomentar, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kebiasaan di lingkungan dalam hidup masyarakat yang kita lihat salahnya orang. Ya enggak Pak? Nih Bapak bisa hormatin saya. Ya. Bapak bisa muliain saya. Kenapa? Saya lihat baik. Tapi coba lihat, setitik kesalahan yang saya lakukan udah hilang. Itulah manusia. Ya. Nah, makanya jangan sampai tuh kita nyelakain, ngerugiin saudara kita atau tetangga kita. Ya. Makanya Nabi pesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, muliain tetangga-tetanggamu. Ya. Tuh, jangan kita bikin masalah. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, tetangga kita perengat-perengut sama kita, jangan pusing. Ini kita stres. Ya, karena apa? Kita harus sadarin, hidup bermasyarakat enggak semuanya orang baik sama kita. Harus catat Pak, Bu. Hidup kita berada di lingkungan masyarakat, enggak semuanya baik sama kita. Sekalipun di lingkungan kita ini semuanya baik sama kita, Allah kirimin lagi orang yang enggak baik, yang ngebenci kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja kekasih Allah, ya, banyak yang benciin, banyak fitnah. Kenapa? Di situ Allah lagi didik kita tuh. Ya. Allah lagi didik kita. Allah lagi ngirimin pahala. Kita dibenci, kita sabar, dikatain, kita sabar. Ya. Itu Allah kirimin pahala. Bagaimana kita terbilang menjadi orang yang sabar kalau kita nggak ada ujian? Ya. Makanya kata guru saya, jangan minta doa, ya Allah jadikanlah kami ini orang yang sabar, jangan. Ya. Kalau kita minta doa kayak begitu, Allah kirimin tuh masalah banyak. Ya. Masalah banyak, dagangan bangkrut, kerjaan PHK, motor diambil orang, lagi jalan dibegal orang.
Loh kok begitu? Emang mintanya kita dijadiin orang yang sabar. Kalau nggak diuji bagaimana kita jadi orang sabar? Ya, jadi jangan. Ya. Nah, begitu juga di lingkungan. Ketika kita mendapatkan orang yang nggak suka sama kita, berarti Allah lagi didik kesabaran kita. Allah lagi datengin pahala. Pak, Bu, orang yang pergi haji, ya, ngapain? Pengen dapat pahala. Duit jutaan. Rela ninggalin keluarga. Tenaga habis ke sono. Cuman pengen dapat pahala. Belum tentu pahala itu dapat. Tapi kita di rumah difitnah sama orang, kita sabar, Allah kirimin pahala. Tuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya. Kenapa? Karena Allah lagi memberikan pelajaran, didikan. Jadi udah biasa, jangan stres. Makanya di sini dibilangin, kita berlindung kepada Allah, ya Allah lindungilah kami. Jangan sampai kami ini melakukan keburukan kepada saudara-saudara kami. Jangan sampai dengan sikap kami ini, perbuatan kami, ucapan kami bisa melukai perasaan tetangga-tetangga kami. Jaga lisan, ya. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena dosa yang paling besar daripada berzina kita melukai perasaan orang, Pak. Tuh hati-hati. Ini melukai perasaan orang paling besar dosanya. Kalau kita berzina, cukup ya Rob, dia tobat, insya Allah Allah ampunin dosa-dosanya. Sekalipun dosa berzina itu besar. Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'in sinin. Berzina satu kali saja bisa menggugurkan, merontokkan pahala amal soleh, amal ibadah selama 70 tahun. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis menyesali perbuatannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan ampunin dosa-dosanya. Tapi kalau kita melukain perasaan tetangga kita, perasaan orang lain, sehingga dia terluka, sakit hati dan menangis sampai dia akhirnya nggak bisa tidur dengan ucapan kita tuh, tersiksa dirinya. Sekalipun kita bertobat di hadapan Ka'bah, kita mati di hadapan Ka'bah, tidak akan pernah Allah ampunin sebelum orang yang kita sakit itu memaafkan diri kita. Hati-hati Pak, ya. Makanya benar kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Nah ini doanya maksudnya gitu. Jangan sampai kita ngelukain, melakukan perbuatan buruk kepada saudara-saudara kita, ya. Au yajurrahu ahadan ilaina. Astagfirullahaladzim, bukan. Ini salah nih Pak ya. Au yajurrahu ahadun ilaina. Ahadun bukan ahadan nih ya. Sebab ini fa'il, ya. Kalau ahadan ini penderita. Kalau jadi ahadan, ini fa'il yang melakukan. Atau kita berlindung jangan sampai orang lain tuh melakukan keburukan, hu-nya itu su, ya, keburukan kepada kami. Ya, kita dizolimin orang, ditipu orang, ya, kita lagi jalan kena begal. Ya, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang lain melukai diri kita, melakukan keburukan kepada kita, ya. Ini au yajurrahu ahadun ilaina, ya, bukan ahadan. Nas'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan hari ini. Wa khaira ma fihi, ya. Dan kami memohon agar kami bisa melakukan bentuk-bentuk kebaikan di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari segala macam keburukan. Ya, keburukan pada hari ini. Pengertian keburukan, kita bisa celaka, ada kabar-kabar yang mungkin kita jadi sedih, ya.
anak kita kena musibah, ini kita minta perlindungan. Yang membuat hati kita nggak seneng, ini kita minta ya Rob jangan sampai, ya. Nah, artinya ini doa ketika kita minta wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Ya. Kita minta dilindungin supaya kita nggak kena suatu keburukan, kejahatan pada hari ini. Artinya bukan nih kejahatan hilang begitu aja Pak, Bu, ya. Ini jangan sampai nanti Bapak Ibu setelah doa, kok saya masih juga kena kecelakaan jatuh dari motor, gitu, ya. Padahal kita baca doa, ini nggak beres nih doa nih. Bukan. Seperti halnya ada hadis, sedekah itu bisa menolak bala. Kan gitu. Ya. Takdir Allah tetap berlaku. Nih hari ini kita kecelakaan, itu tetap berlaku. Tetapi dengan doa yang kita baca, dengan sedekah yang kita lakukan, ya, musibah yang terjadi pada diri kita yang tadinya itu bisa fatal, bisa bahaya, bisa celaka, bisa parah, dengan doa yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita keluarkan, musibah tetap kena kecelakaan, tetapi Allah lindungin, enggak terlalu parah. Contohnya kita ditakdirkan hari ini ketabrak mobil, truk. Tapi dengan doa ini, dengan sedekah yang kita lakukan, ketentuan Allah tetap berlaku. Kita kecelakaan, ketabrak, tetapi bukan ketabrak truk, ketabrak gerobak, ya, ketabrak gerobak somai, ya, yang bikin akhirnya nggak celaka. Nah itu. Nah, kita mulai Pak aktivitas dalam kehidupan kita ini yaitu dengan membaca doa. Ya mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan ini insya Allah segala permohonan kita akan dikabulkan. Kehidupan kita akan mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak-bapak ada yang bertanya. Ini mohon maaf nih, taklimnya agak lama nih Pak ya. Kalau ada yang bertanya, saya cukupin ya. Ya kita tutup majlis kita dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tukrimna biha bidzakil fahmi wa tuwadduhna biha ma'ashkala fil ilmi wa tuwaffiqna biha risari amali salihat wa tuthabbitna biha biqali thabit fil hayati dunya ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi zahirat. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na wa ma sami'na wa ma hafidna faradud ilaina inda hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa ahlana wa dhuriyatina wa tilmidatina wa talamidina min ahli al-ilmi wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li ulama'ina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li man ahsana ilaina wa li man haqqu alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.